Halo guys. Hai, ini kita lagi sahur perdana nih guys. Jangan diliatin makanannya. Alhamdulillah nggak telat ya Kang ya. Iya, tapi jangan diliatin Pan, makanannya Pan. Mantap, ini makanan bergizi. Diedit Pan, malu Pan. Ini Kang makan apa? Soto? Wah, soto daging nih. Soto daging. Ini apa nih? Soto pakai kornet. Wah, sir. Mantap. Ini soto ayam spesial. Mantap. Dan ada karbohidratnya. Sombong amat. Oh, Ini live. karbohidratnya. Hah? Ini live. Ketahuan kita bohongnya. Dah, aku kirim. Di puasa tahun ini ya kita harus prihatin ya. Makan pun juga sahur prihatin. Tapi jangan sampai mengganggu kehusuan puasa. Harus tetap puasa. Dan terus terang aja saya pribadi, Owan ya, ingin balas dendam. Kita mendapatkan sahur begini, ini dengan sangat sederhana. Tapi nanti kita buka, kita harus bermewah-mewah. Ya, kira-kira makanan apa Apa mul? buat buka? Apa mul? Kerupuk. Gak mewah lah kerupuk. enggak ya. Peda. Pizza. Pizza, ayam, Cendol. sirup, Bakso. Spaghetti. nah, Jangan juga mie. ya, Spaghetti lah. Ya, kalau kan beda. Aku di kampungku mie Medan namanya, mie lidi, mie Medan. kalau di Itali spaghetti. Pakai kepiting dia. Ada udang. Daging di situ. Pedas sedikit ya. Mie Aceh. Sengek. Berarti gini, Nah. sebutkan nama jenis hewan seafood yang berasal dari tanah Sunda. Ujang. Udang. Ujang goreng enak. Udang. Nah, kalau makan dengan ujang lebih enak gitu. Nah, kalau jenis ikan-ikan sebutkan ikan ya. Ikan yang bisa nyanyi, pasti ikan Fauji kan? Ikan moji. Berarti ikan Fauji. Iya. Salah. Ini bukan, salah. Ya memang ikannya yang sudah kursus nyanyi. Oh. Banyak. Artinya kan di dunia perikanan Ada mereka ya? juga ada yang profesinya penyanyi. Ada yang vlog Iya. gitu ya, dia ikannya vlog. Iya. Ini hiu. Apa itu? Yang terkenal hiu di Bandung apa coba? Hiu di Bandung. Ada. Di Tanjung Sari. Hiu Cilembu. Hui. Hui. Oh, iya. Ya udah, pokoknya kita harus balas dendam nanti di buka. Abis ini sahur kita, Nah, kita dengar ceramah, sholat subuh kita, baru kita ngabuburit sampai maghrib. Oke siap? Oke. terusin sotonya. Soto apa ini Mami? Soto Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunnah Rasul yang harus kita jaga selama kita melaksanakan saum adalah makan sahur. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, faslun baina siyamana wa siyami ahlul kitab as-sahur, yang membedakan puasa kita seorang muslim dan puasanya ahlul kitab, yaitu makan sahur. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu ada berkah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa keberkahan dalam makan sahur yang kita lakukan? Ini jamaah sekalian jangan salah paham. Yang disebut dengan berkah di dalam kita melaksanakan sahur adalah bukan karena nanti ketika siang kita menjadi lebih stamina, lebih meningkat dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita makan sahur, ada waktu-waktu berkah yang kita dapatkan. Contoh, biasanya di luar Ramadan kita bangun jam 4 untuk melaksanakan tahajud, kemudian kita melaksanakan subuh. Nah, ketika adanya sahur, kita bangun jam 2, jam 3, ada banyak waktu yang bertambah dan itu jadi berkah. Nah, jamaah sekalian, terkait dengan makan sahur Rasulullah SAW, itu pernah ditanya oleh para sahabat, kapan sih kita harus melakukan makan sahur? Ternyata kata Rasulullah, qadro khamsina ayah. Jadi ketika kita makan sahur, dengan waktu adzan subuh, itu kira-kira 50 ayat kalau kita baca Al-Quran.
mungkin sekitar 15 menit ataupun 20 menit sebelum adzan subuh. Jadi memang Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk makan yang banyak. Karena Rasulullah SAW ketika sahur itu hanya memakan rutab, ya, kurma basah, ataupun tamar, kurma kering, ataupun syurbatun minal ma, beberapa teguk air gitu. Nah, sisa dari waktu itu kita banyak waktu yang berkah untuk menyiapkan diri berdoa, membaca Al-Quran, dan menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini berkah buat kita semua. Nah, kemudian setelah kita makan sahur dan sholat subuh, maka tidak dianjurkan kita untuk memperbanyak tidur kembali. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan waktu terberkah itu adalah waktu pagi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika habis sholat subuh itu bukan tidur, tetapi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hatta tola'atis syam, sampai ketika muncul matahari, ya kalau dalam waktu kita mungkin isyraq, ya, atau duha. Kemudian Aisyah namat, tidur sebentar, dan setelah itu bangun untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan kita jamaah sekalian, habis sholat subuh itu tidur. Bahkan dengan alasan tidur di bulan Ramadan itu berkah katanya. Padahal sebetulnya itu bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya setelah makan sahur kita punya waktu untuk berdoa. Nah, doanya bebas, ya, apalagi doa yang dianjurkan adalah doa di waktu-waktu ijabah doa. Ini salah satunya salat subuh, kemudian baca Al-Quran sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dan setelah itu istirahat sejenak, dan setelah itu melaksanakan aktivitas ibadah seperti biasa di bulan Ramadan. Itu mungkin anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.